Salam jumpa lagi dengan Keban Vlog. Di video ini Keban Vlog akan mengulang seputar karya jurnalistik, khususnya berita. Banyak dari kita ingin menjadi seorang wartawan atau menjadi seorang jurnalis atau juga kulit tinta. Begitulah sebutan untuk mereka. Namun kadang-kadang kita tidak atau belum memahami secara baik tentang karya jurnalis itu sendiri. Karya jurnalis itu sangat erat kaitannya dengan berita. Menulis berita itu tidak sama seperti kita menulis karya ilmiah ataupun karya lainnya. Nah, kita akan mencoba menggali sedikit tentang apa itu berita, lalu unsur-unsurnya, dan bagaimana kita kemudian menulis berita. Menjadi seorang wartawan, reporter ataupun jurnalis itu memang mudah kalau punya niat dan berani mencoba untuk mulai menulis. Namun tidak semua penulis bisa jadi jurnalis. Hal ini dikarenakan berita punya pedoman tersendiri. Nah, untuk menulis berita tentu kita mengenal ada itu 5W 1H. Masing-masing itu what, where, when, why, dan how. Kita akan mengulasnya satu demi satu. W yang pertama tentu what. Itu erat kaitannya dengan mempertanyakan peristiwa apa yang sedang terjadi. Dan di sini penulis harus bisa lebih jeli untuk kemudian menentukan ataupun melihat situasi ataupun kondisi yang terjadi di lapangan. Yang kedua yaitu who. Who itu kita itu erat kaitannya dengan mempertanyakan siapa yang mengalami peristiwa itu. Misalnya saat kecelakaan kita melihat dua orang berkendara dan mengalami kecelakaan, tentu kita akan menulis kedua orang itu. Yang ketiga itu berkaitan dengan where. Tempat kejadian seperti yang saya contohkan tadi tentang kecelakaan, itu kita menentukan tempatnya, di mana tempat peristiwa itu terjadi. Nah, kalau terjadinya di jalan raya, di jalan umum, ya tentu kita menulisnya di tempat itu. When. Nah, when ini berkaitan dengan waktu, tempat kejadian, waktu terjadinya kejadian tersebut. Kapan peristiwa itu terjadi? Misalnya hari ini, ya kita menulis hari ini. Namun ada ketentuan tersendiri dalam penulisan waktu ini. Misalnya di koran itu dalam kurung tanggal 5 bulan strip 8. Yang keempat itu berkaitan dengan why. Pertanyaan why itu kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Ini alasan kenapa kejadian itu bisa terjadi di sana, dan harus kita tuliskan di dalam berita kita. Kemudian yang berikutnya how. How itu bagaimana. Nah, kita mencoba untuk kemudian mengulas semua informasi-informasi yang kemudian kita dapatkan itu menjadi sebuah cerita utuh untuk kemudian dinikmati oleh para pembaca. Setelah kita mengenal unsur-unsur, sekarang kita akan masuk ke struktur berita itu sendiri. Struktur berita itu sendiri terdiri atas judul berita, teras berita, tubuh berita, informasi tambahan atau leg. Terkait dengan judul berita, itu diupayakan menulis judul itu tidak lebih 5 kata. Sedang untuk lead berita, seperti yang terlihat di gambar tadi, lead atau teras berita pada konsep piramida terbalik mengandung informasi yang paling penting. Informasi itu disajikan adalah informasi umum. Tubuh berita itu adalah rincian informasi yang sekiranya masih penting untuk kemudian diulas.
Nah, untuk informasi tambahan pada konsep piramida terbalik berisi informasi sebagai pelengkap. Cirinya adalah penambah detail, background informasi, dan biasanya terdapat ungkapan ataupun harapan. Nah, itu tadi pelajaran pertama kita hari ini. Kita akan bertemu lagi dengan ulasan-ulasan lainnya berkaitan dengan karya-karya jurnalis dan cara bagaimana kita akan menulis. Intinya sederhana, menjadi seorang jurnalis ataupun sebagai seorang wartawan, kita harus mulai untuk kemudian menulis apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita dengar, yang kesemuanya terjadi di lapangan saat kita meliput sebuah peristiwa ataupun kejadian. Oke, terima kasih telah mengikuti channel ini. Semoga bermanfaat dan salam hormat dari Keban Vlog.